Ya. Maka kita menafsirkan ayat-ayat sifat, ya, nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang telah ditafsirkan pada salafus saleh, ya. Seperti istiwa, ya. Misalnya kan gitu. Misalnya warada tafsiruh anit tabi'in, yang telah ditafsirkan oleh para tabi'in. Fi Sahih Bukhari, ya, dalam hadis Bukhari dikatakan bahwasanya Allah tabaraka wa taala itu ada al-ulu, tinggi, yang sangat tinggi, al-irtifa'. Ya, maka dua sifat ini melekat pada Allah tabaraka wa taala. Ya, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Sesuai dengan keagungan dan ketinggian Allah tabaraka wa taala. Enggak boleh kita mencela-menceli, artinya kita mancak-mancak menjelaskan itu, sementara Allah tidak menjelaskan melainkan apa yang Dia jelaskan akan dirinya. Misalnya Allah katakan dalam surat Asy-Syura, Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, kata Allah, tidaklah Allah tabaraka wa taala itu seperti sesuatu, semisal sesuatu. Allah nggak sama seperti sesuatu apapun. Syai'un umum. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Ya. Setelah Dia katakan Dia tidak sama seperti sesuatu dengan apapun, wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Setelah Dia menetapkan Dia tidak sama dengan sesuatu, kemudian Dia katakan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya apa? Mendengarnya Allah tidak sama dan mendengarnya manusia. Ya. Manusia pendengarnya paling-paling jarak sekian meter sudah hilang. Di balik tembok sudah hilang. Allah, hatta apa yang ada dalam hati manusia, Allah Jalla wa'ala tahu. Melihat pun demikian. Maka melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Gampang kita memahami, ya, nama dan sifat Allah tabaraka wa taala. Ya. Nah, sekarang kita pahami, ya. Sekarang kita pahami apa itu ta'wil. Ta'wil. Ta'wil itu artinya apa? Huwa sarfun zahirul ayah. Memalingkan zahir ayat. Ya. Memalingkan zahir ayat. Merubah zahir ayat atau hadis-hadis yang sahih kepada makna yang lain yang batil. Ya. Ini namanya ta'wil. Contoh. Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Jalla wa ala yang Maha Rahman bersemayam di atas arasy. Ya. Allah katakan Dia bersemayam di atas arasy. Mana istawa? Al-'ulu, al-irtifa', 'ulu maknanya tinggi. Ya. Kemudian orang hari ini mereka mentakwil dengan makna istaula. Waliyadzubillah. Kapan-kapan Allah memaknai seperti itu. Lihat, dicek bagaimana makna bahasa Arab. Ya, kalau ini namanya ta'wil, merubah. Sementara Allah katakan istawa, maknanya irtifa', al-'ulu, ya, tinggi. Sementara istaula maknanya apa? Menguasai, ya. Allah tidak mengatakan beliau Allah tabaraka seperti ini, ataupun Rasul mengatakan demikian, ya. Kemudian ta'til, ya. Apa itu makna ta'til? Ta'til maknanya apa? Huwa jahada sifatullahi au wa nafyuha anhu ka'uluwillahi azza wa jal 'ala as-sama'i faqad za'ama al-firaq ad-dalalah anna Allah fi kulli makan. Ta'til maksudnya apa? Menentang, mengingkari atau menolak sifat-sifat Allah. Menafikan sifat-sifat Allah. Seperti Allah itu tinggi. Ya. Allah itu tinggi di atas langit. Ya. Seperti anggapan golongan-golongan atau kelompok-kelompok sesat bahwasanya Allah tabaraka itu fi kulli makan. Ya.
Allah berada di setiap tempat. Ini adalah keyakinan batil. Bayangkan fitrah manusia ketika Rasulullah bertanya kepada seorang jariyah, ya, Allah fis sama. Masya Allah. Fitrahnya masih bersih. Kadang orang sudah belajar, sudah S1, S2, S3, profesor, masih tidak paham masalah ini. Na'udzubillah. Ini karena apa? Belajarnya dari tempat-tempat yang nggak benar. Ya, yang keluar dari produk-produk sekuler, ya, atau semisal. Waliyadzubillah. Ini kesalahan yang sangat fatal, ya, ketika menganggap Allah itu ada di mana. Secara fitrah saja kadang-kadang kita kalau berdoa, ya Bapak Ibu sekalian, kita mengangkat tangan ke atas, ya. Hati kita tawajuhnya ke atas juga. Tangan tidak pernah ngadap ke bawah, ke samping. Kalau doanya kita Allah di mana-mana repot. Ya Allah, ya Allah. Tapi ketika kita berdoa, tawajuh kita hanya kepada tangan kita menghadap ke langit. Menunjukkan fitrah manusia. Kadang lagi seseorang, kalau kalian memohon, mintalah kepada Allah Taala. Tangannya refleks ke atas. Menunjukkan Allah di atas. Ya. Ini secara fitrah. Ya, maka Allah itu ada di langit. Dan ketika orang mengatakan, oh kalau begitu Allah punya tempat. Kalau punya tempat, ya makhluk. Allah tadi katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul. Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian dia tetapkan dia memiliki sifat. Ya. Gampang memahaminya. Ya. Kemudian yang ketiga, takyif. Ya, kita dalam memahami nama dan sifat Allah tidak boleh ta'wil, ya. Kemudian tidak boleh ta'til dan tidak boleh takyif. Apa takyif? Menanyakan bagaimananya. Yani huwa takyifu sifatillahi wa anna kayfiyataha kada. Ya. Ya. Kada fa'lu wallahi 'alal 'arsy la yushabbihu makhluqatihi wa la ya'lam kayfiyatahu ahadun illallah. Ya, menanyakan banget tentang sifat Allah. Mana sifat Allah? Ya, ini namanya takyif, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Misalnya kaifiat Allah, bahwasanya Allah itu tinggi itu, ya demikian, ya enggak perlu. Karena apa? Allah tidak perlu ditashbih dengan makhluknya. Ya. Tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Ya, karena Allah di atas arasy, ya sudah Allah di atas arasy. Sudah. Ya. Tidak boleh menanyakan bagaimananya tentang Allah tabaraka wa taala. Seperti tentang kaifiat ini, karena tidak ada yang mengetahui seorang pun kecuali Allah sendiri. Ya. Maka ketika Imam Malik ditanya oleh orang yang belajar pada beliau rahimahullahu taala, ya Imam, kaifa istawallah? Bagaimana Allah beristiwa? Ya, maka yang di zaman Rasul saja sahabat nggak pernah bertanya tentang masalah itu, dan jarang beliau ditanya, tahu-tahu ada yang bertanya begitu, maka diusir oleh Imam Malik. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Ya. Maka istiwa itu ma'lum maknanya, diketahui. Diketahui siapa? Allah. Dalam Al-Qur'an, Rasul dalam hadis. Diketahui sudah, al-istiwa ma'lum, diketahui. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya, kaifiatnya enggak tahu. Yang tahu siapa? Allah sendiri. Ya. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengannya wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Ya, bertanya tentangnya bid'ah. Ya, enggak ada. Sahabat pernah nanya itu, ya Rasulullah, enggak pernah menunjukkan keimanan mereka. Mereka ketika dijelaskan Rasulullah, sudah jelas, enggak ada yang tersembunyi sedikit pun. Ya. Kemudian hari ini ada orang yang komplain, protes, ya seolah-olah mereka adalah orang yang pintar dalam masalah ini. Namun waliyadzubillah, ya kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Kemudian yang keempat, at-tamtsil, ya. Tamtsil huwa tamtsilu sifatillahi wa sifati khalqihi. yakni menyerupakan, ya, sama dengan tashbih, ya. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya, seperti
yanzilu rabbuna ila samai, ya, kanuzulina, ya. Dalam hadis Roh Muslim dikatakan bahwa Allah menyatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Nah, tidak kita pahami lalu Allah turunnya kita turun dari atas ke bawah. Tidak boleh tashbih. Hanya Allah yang tahu bagaimana kaifiat. Maka tidak boleh kita mentashbih nuzulnya Allah dengan nuzulnya makhluk, ya. ومن الكذب النسبة هذا التشبيه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية إذ لم نجد في كتبه بل وجدنا نفيه للتمثيل والتشبيه. Bahkan perlu dijelaskan oleh muallif Syekh Muhammad Jamil Zainu, kata beliau bahwasanya kedustaan masalah ini, ya, bahwasanya pentashbihan, penyerupaan ini dinisbahkan kepada siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wah, bahwasanya Allah itu turun seperti saya ini turun. Ya. Padahal kami tidak mendapatkan, kata Ibnu Qayyim. Maka orang-orang yang berilmu, ya, para duat, para asatidzah yang memiliki kapasitas ilmu yang mampu berbasar, maka lihat kitab beliau. Adakah yang aneh-aneh dari perkataan beliau dalam kitab-kitabnya? Maka kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, tidak kami dapatkan dalam kitab-kitab beliau. Yang kita dapatkan kata beliau mengingkari litamthil wa tashbih. Beliau mengingkari nafyuhu litamthili wa tashbih. Beliau ingkari. Ya. Beliau, ya, menafikan itu, ya. Artinya, ya, tidak sebagaimana yang dituturkan oleh manusia. Kemudian at-tafwid, ya. At-tafwid yakni 'inda as-salaf fil kayfi la fil ma'na fal istiwa mathalan ma'nahu al-'ulu alladhi la ya'lamu kayfiyatahu illa Allah. Tafwid maksudnya apa? Membiarkan. Sebagian orang juga ada akidah tafwid, masa bodoh, ya. Enggak demikian juga, ya. Maka adapun akidah salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan, ya, meyakini dan harus menetapkan. Bagaimana menetapkan apa yang Allah tetapkan, ya, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Jadi kalau demikian adanya selesai, ya. Jadi kita memahami dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, apa yang kita pahami dalam Al-Qur'an, ya, apa yang Allah telah pahamkan kepada kita dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa ta'wil, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tashbih, dan tanpa pula tafwid, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini insyaallah bahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan jelaskan lagi kitab ini pada pertemuan berikutnya. Insyaallah taala a'lam. Ya, baik, para pendengar Radio Roja Darussalam dan para akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita kali ini telah kita sampaikan tentang tauhid, ya, dan pembagiannya. Dan tauhid adalah perkara yang sangat mendasar, terutama adalah tauhid al-uluhiyah, yang dia menjadi natijah inti, ya, daripada inti dakwah para nabi dan rasul, yakni bahwasanya misi-misi mereka yang telah ketika Allah mengutus mereka agar mereka mengajak manusia beriman, ya, mengesahkan Allah tabaraka wa taala dalam semua ibadah. Oleh karena itu, dengan apa yang telah kita jelaskan ini, semoga kita memahami dan mengambil istifadah, ya, dan lebih meningkatkan semangat kita lagi untuk belajar tentang keimanan atau masalah tauhid. Ya, insyaallah kajian ini bermanfaat adanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.